Siapa namamu? Ada tamu misterius di kamar presidensial hotel. Bahkan pelayan belum pernah melihat wajah orang ini. Pemilik hotel mengatur agar Hana datang untuk melayani. Hana memasuki kamar tamu. Menemukan seorang tamu meninggalkan selembar kertas. Katakan padanya untuk meninggalkan pakaiannya di kamar mandi. Hana membuka lemari. Ditemukan bahwa pakaian pelanggan semuanya berwarna hitam. Bahkan celana dalamnya pun berwarna hitam. Dia sangat ingin tahu tentang tamu berharga ini. Dia mengambil pakaiannya dan pergi ke kamar mandi. Saat dia sedang membersihkan kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara laki-laki menanyakan namanya. Dia memutar kepalanya karena terkejut. Menemukannya tanpa baju. Dia berbalik kaget. Pria itu berkata untuk memanggilnya untuk datang nanti. Hana dengan penasaran berbalik untuk melihat pria itu. Hana panik dan memecahkan kaca. Pada saat ini pria itu tiba-tiba melompat ke bak mandi. Bahkan mengangkat kakinya yang tidak bermoral. Hana panik dan berlari keluar. 2 tahun lalu, Dibi menyalin hotel Hana. Meninggalkannya tanpa tempat tinggal. Bisa jadi dia dan teman sekelasnya Meia datang untuk bekerja di hotel senior Rio. Tapi Hana tidak mau mengandalkan hubungan. Tapi ingin mendaki sendiri. Dia mencoba belajar bahasa Korea. Bekerja di hotel pada siang hari. Di malam hari, saya membawa tamu ke biro perjalanan. Orang tuanya tidak mendengar kabar darinya selama 2 tahun. Kreditor menemukan Hana. Pemilik penginapan itu takut mendapat masalah, jadi dia mengusirnya. Malam itu, dia memimpin rombongan tur. Semua turis memujinya karena memimpin grup dengan sangat baik. Sebenarnya, saya bisa melakukan semuanya berkat orang yang saya cintai. Datang di bawah menara Tokyo. Dia ingat saat Yoon Seo Hyung bersumpah untuk melindunginya selama sisa hidupnya di tempat ini. Tepat pada saat itu, Hana melihat seorang pria yang sangat mirip dengannya. Dia mengabaikan semua orang dan mengejarnya. Saat dia berada di lift, dia melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah Yoon Seo. Tapi Yoon Seo sepertinya menghindarinya. Dia mengejar lift. Dilewati oleh Yoon Seo yang berada di bawah. Hana menderita berdiri di tengah kerumunan. Selama 2 tahun sekarang, dia sangat merindukan Yoon Seo. Hana membuka lemari. Melihat di dalam adalah sepasang sepatu yang identik dengan yang ada di tangannya. Dia melihat ke segala arah. Bahkan tidak bisa melihat saudara. Tepat pada waktunya dia pergi mengambil barang-barangnya. Mendengar suara siulan yang familiar itu lagi. Dia berlari mengejar seruling. Tapi orang itu sudah pergi. Hana tidak punya tempat tinggal. Hanya bisa membawa barang-barang untuk tinggal di gudang hotel. Hana sangat lapar sekarang. Ketika dia akan makan mie, kemudian pelanggan menelepon. Katakan padanya untuk menyiapkan makan malam. Tapi saat Hana membawakan makanan, tidak melihat pria itu. Dia menelepon untuk menyuruh Hana makan malam. Hal ini membuat Hana sangat canggung. Tapi dia tidak tahan dengan perutnya yang keroncongan karena lapar. Jadi dia dengan senang hati makan makanan. Hana selesai makan. Lihat gambar di atas meja. Gambar itu penuh dengan Hana dan Yoon Seo. Mari menanam pohon bersama. Hana sedang menunggu pria itu kembali. Tapi dia menunggu terlalu lama sehingga dia tertidur. Lalu pria misterius itu kembali. Meskipun aku tidak bisa muncul di depanmu sekarang, tapi aku akan selalu ada di sisimu. Buatlah pohon untuk melindungimu. Hana, aku mencintaimu. Hana menemukan bahwa ada buku gambar di kamarnya. Di dalam menggambar pohon itu, dia buru-buru menunggu pria di kamar tamu untuk kembali. Tapi lama-kelamaan Hana tertidur. Kini pria misterius itu kembali. Dia adalah Yoon Seo yang dirindukan Hana siang dan malam. Dia memotong pendek rambutnya. Juga telah menjadi dewasa. Yoon Seo menatap Hana dan berkata dia akan selalu bersamanya. Akan menjadi seperti pohon tua untuk melindungi. Tolong jangan menangis, tidak peduli seberapa lelahnya dirimu.
Tapi dia yang tidak bisa menahan air matanya. Senior Rio datang untuk mencari Hana, mengatakan dia adalah anak tunggal. Orang tuanya berharap mereka segera menikah. Dia ingin menunggu sampai setelah upacara kedewasaan Hana, dia akan melamarnya. Hana juga tidak tahu harus berbuat apa. Seluruh adegan ini dilihat oleh Yoon Seo dari jauh. Hana masih belum sadar dan mendengar sahabatnya Maya berkata, dia mendapat berita tentang Maya. Maya sekarang bisa mengendarai mobil mewah, juga menjadi pemilik bar. Dia membawa Hana pulang. Hana bertanya pada bibinya, mengapa dia diam-diam menjual hotelnya? Bibi jahat tidak menyesal. Dia juga bercerita sudah berapa tahun dia bekerja keras di bisnis perhotelan. Hotel itu seharusnya miliknya. Jika dia suka menjual, dia menjual. Bahkan menyalakan rasa malu antara Hana dan Yoon Seo. Membuatnya tidak bisa tinggal di pedesaan lebih lama lagi, jadi dia harus menyelinap pergi. Hana terdiam. Dia menangis dan meminta kabar dari orang tuanya. Tapi dia menolak untuk berbicara. Sebenarnya ibu dan ayahnya Yoon Seo meninggal 2 tahun lalu. Bibi menyuruh putrinya untuk menyingkirkan Hana. Tapi Maya ingin mempertahankannya. Tentu saja, neneknya tidak akan menerimanya. Maya memberitahunya bahwa jika dia tidak setuju, dia akan meninggalkan rumah sendirian. Jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Maka tahun itu Maya mencoba masuk ke Universitas Tokyo. Menyakiti putri sendiri. Maya sangat membenci wanita di depannya. Dia ingin membiarkan Hana tinggal di rumahnya. Hanya untuk melihat wajah Hana yang tidak senang. Dia baru merasa bahagia. Hana pergi ke ruang tamu untuk mencari foto keluarga yang hilang. Melihat tamu misterius itu meninggalkan selembar kertas dan kunci. Di kertas itu tertulis kunci yang dijatuhkan Hana. Hana dengan curiga membuka loker pribadinya. Di dalamnya ada boneka beruang lucu. Saat Hana naik kereta bawah tanah, dia sadar tidak tahu dari kapan. Dan di sakunya ada kunci lagi. Dia membuka lemari dan menemukan baju yang indah di dalamnya. Dia bergegas ke kamar tamu. Beritahu tamu misterius itu bahwa barang itu berharga. Dia tidak berani menerima. Hana mengumpulkan keberanian untuk menatap pria misterius itu. Kreditor pergi ke hotel untuk mencari Hana untuk menagih hutang. Senior Rio ingin melunasi semua utangnya untuk Hana. Tapi Hana menghentikannya. Dia tidak ingin berhutang budi kepada Senior Rio. Dia datang untuk meminjam uang dari Maya. Maya dengan senang hati setuju. Dengan syarat Hana harus pergi ke bar untuk bekerja. Hana tidak mau setuju. Maya menyuruhnya datang ke sini dan bermain piano. Daripada memaksanya menerima alkohol, Hana tanya bisa setuju dengannya. Tapi dia tidak menyangka dia tertangkap di jaring Maya. Betapapun cantiknya dia. Hari pertama kerja, diraba-raba oleh pelanggan mabuk. Bahkan sepupunya yang buruk tidak datang untuk membantunya. Tetapi juga tampaknya menonton drama yang bagus. Hana ketakutan dan berlari keluar. Tamu mabuk itu bahkan mengusirnya. 2 orang berkelahi di jalan. Hana mempertaruhkan nyawanya untuk lari. Sekarang, 2 orang berbaju hitam datang untuk menyeret pelanggan yang mabuk itu pergi. Yoon Seo keluar dengan sedih melihat Hana melarikan diri. Sekarang Yoon Seo adalah bos dari gangster tersebut. Untuk menjaga Hana dari bahaya. Jadi dia tidak berani datang mengambilnya kembali. Dia menekan perasaannya. Di mobil pulang, Hana dengan air mata berlinang melihat melalui jendela. Dia sepertinya pernah melihat Yoon Seo. Kamar hotel presiden memiliki tamu misterius. Hana datang ke kamar itu setiap hari untuk bersih-bersih. Tapi belum pernah melihat wajah pria itu. Hana tetap datang ke ruang kebersihan seperti biasa. Menemukan kalung yang selalu dianggap kakak sebagai harta karun. Mungkinkah pria di ruangan ini adalah Yoon Seo? Untuk membuktikan penilaian diri sendiri, dia menemukan di lemari ada buku gambar. Ini semua tentang dia di dalam.
Pikirkan lagi. Dia baru tahu bahwa pria misterius itu ternyata itu adalah Yoon Seo yang dia cari. Dia segera berlari mencari. Tidak sengaja bertemu Yoon Seo di lift. Jelas bahwa dia adalah saudara laki-laki yang dia rindukan siang dan malam. Dia menyerbu ke kamar presiden. Kak Yoon Seo. Dia memeluk pria berjas di depannya. Ceritakan semua nostalgia yang dia miliki untuk Yoon Seo selama ini. Tapi ketika pria itu kembali, itu bukan yang dia harapkan. Hana menangis dan meminta maaf kepada pria itu. Pria itu mengembalikan foto itu ke Hana, lalu mengambil kalung itu kembali. Gambar ini. Apakah kamu menggambar? Pria masuk ke ruangan lain. Tanya Yoon Seo kenapa dia harus melakukan itu. Jadi Yoon Seo menjadi bos dari gangster tersebut. Dengan bijak meminta junior untuk berpura-pura menggantikan dia. Yoon Seo merasa dirinya tidak pantas lagi untuk Hana. Statusnya saat ini tidak bisa membawa kebahagiaan bagi Hana. Karena dia bahkan tidak tahu kapan akan mati. Ia hanya ingin diam dan melindungi Hana. Hana sangat merindukan Yoon Seo saat ini. Dia kembali ke rumah lamanya. Mengingat setiap memori dengan Yoon Seo. Berputar. Dia menemukan di pohon tergantung kalung yang diberikan Yoon Seo padanya. Pohonnya lebih tinggi sekarang. Dia mencoba untuk mengambil kalung itu. Lalu memakainya di leher. Yoon Seo kini hanya berani menatapnya dari jauh. Hari ini Bar harus menjamu tamu yang sangat penting. Tahu Maya sangat penting hari ini. Hana sedang bermain piano. Tiba-tiba, sekelompok orang berpakaian hitam masuk.